yang tidak ada indikator ini akan disampaikan oleh teman saya, Mas Bimo. Tadi ada pertanyaan terkait dengan bobot nilai setiap inovasi seperti apa? Saya tadi yang saya contohkan seperti regulasi inovasi daerah, apabila ada dasar dukung minimal paling tidak keputusan kepala perangkat daerah, nanti bobotnya 3, kemudian satu parameter itu kita akan kalikan. Apabila terpenuhi parameter 1, keputusan kepala perangkat daerah dikalikan dengan bobotnya 3, itu skornya adalah 3. Dan apabila terpenuhi parameter kedua, keputusan kepala daerah atau keputusan bupati, itu parameter 2 dikalikan dengan bobot 3, skornya 6. Atau mungkin yang tertinggi seperti peraturan bupati atau selanjutnya peraturan daerah, parameter 3, bobotnya 3, skor maksimalnya di indikator regulasi inovasi daerah adalah 9. Untuk satu indikator berbeda-beda bobotnya Pak, tapi untuk parameternya 1, 2, 3 sama. Dari 20 indikator satuan inovasi daerah, masing-masing bobotnya berbeda, tinggal dikalikan. Tapi untuk satu inovasi daerah, skor maksimal yang bisa diraih adalah 111. Sebagai perbandingan, di tahun 2023, inovasi-inovasi yang dikirimkan oleh Kabupaten Kaimana rata-rata berada di angka 90 ke atas. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi tingkat kematangannya, apakah bisa mencapai 90, 100, silahkan dipenuhi dokumen data dulunya semaksimal mungkin. Masih ada waktu sebelum dilaksanakan penjaringan, sehingga kita mengharapkan satu inovasi bisa berharga atau mungkin dihargai dengan skor maksimal 111 seperti itu. Nah, yang kedua, kami mungkin menambahkan apabila satu inovasi atau 2 inovasi di 2 urusan wajib pelayanan dasar telah terpenuhi. Contoh, di tahun 2023 Kabupaten Kaimana mempunyai 1 inovasi urusan wajib pelayanan dasar pendidikan dan juga 1 inovasi urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Ada 2 inovasi. Apabila terpenuhi 2 inovasi di urusan wajib pelayanan dasar, akan kita hargai setiap inovasinya akan muncul skor jumlah inovasi. 1 inovasi kita akan hargai 0,38. Nah, tinggal dikalikan dengan kuantitas berapa inovasi yang dilaporkan dari setiap perangkat daerah. Seperti itu. Mungkin dibuka kurang lebih. Iya, Pak. Ini terkait dengan indikator bobot tadi yang disampaikan. Contoh saja yang di SDM, SDM 1 sampai 10 bintang 1. Parameter 1, parameter berarti dia 10 sampai sekian parameter 2. Yang idealnya itu yang mana? Karena berpikir kalau 1 sampai 10 orang luar biasa, karena 10 orang bisa menciptakan. Jadi idealnya itu di parameter yang mana? Terima kasih. Ini berkaitan dengan strategi Pak. Jadi mungkin saya agak bercerita sedikit. Kalau kita lihat pemenang ya dari tahun ke tahun, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota, kenapa Jawa, Sumatera terus yang juara? Ini berkaitan dengan strategi. Tadi Bapak menyampaikan idealnya yang mana itu bisa dipenuhi. Kami mengharapkan apabila strategi dari Kabupaten Kaimana bisa matang, tentu kita akan menggunakan parameter ketiga, parameter maksimal. Karena ini berkaitan dengan skor maksimal setiap inovasi daerah. Ini berkaitan dengan skor indeks inovasi daerah Kabupaten Kaimana. Apakah Kabupaten Kaimana akan mencapai predikat sangat inovatif atau terinovatif, atau mungkin baru sebatas inovatif seperti 2 tahun kebelakang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bicara idealnya, kami mengharapkan agar paling tidak seluruh inovasi yang dilaporkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Kaimana bisa paling tidak parameter 2 ke atas, syukur-syukur parameter ketiga. Kita mengharapkan seperti itu. Kalau di tahun 2022 sampai 2023 seluruh inovasi telah diakomodir regulasinya. Penetapan regulasinya adalah keputusan bupati. Sebenarnya 2024 kita mendorong peraturan bupati kalau bisa seperti itu, agar satu regulasi payung peraturan bupati bisa mengakomodir seluruh inovasi di Kabupaten Kaimana. Harapannya seperti itu. Ini sama dengan tadi contoh ketersediaan SDM atau pengelola pelaksana. Tadi lebih dari 30 pelaksana atau pengelola kita hargai parameter ketiga.
upah maksimal 9. Dan kita mengharapkan agar bisa terpenuhi lebih dari 30 SDM, libatkan dari seluruh unsur jajaran pimpinan. Bapak Bupati sebagai penanggung jawab, Bapak Wakil Bupati, Ketua misalkan, seterusnya Sekda, kemudian para pimpinan kepala dinas itu menjadi anggota dan seterusnya, pasti akan terpenuhi lebih dari 30 SDM. Tapi kalau kita mengharapkan satu perangkat daerah bisa lebih dari 30 SDM, mohon maaf, berat Pak, di perangkat daerah saya mungkin hanya 20 atau kurang dari itu. Itu salah satu strategi yang mungkin ke depannya bisa panitia dicoba. Namun kami mengharapkan tadi seluruh inovasi yang nantinya bisa dilaporkan minimal terpenuhi pada nomor 1, dan kemudian 5 indikator mandatori bisa dipenuhi agar bisa dilaporkan ke Kemenlu. Saya cukup. Terima kasih. Saya tambahkan ya dari aspek sosiologisnya. Jadi kita melihat inovasi itu ke depannya adalah menjadi sebuah habit, kebiasaan, menjadi kebiasaan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah kita harapkan inovasi itu menjadi suatu habit ya. Nah, kenapa kita meminta indikator ini jumlah SDM? Nah, secara filosofisnya semakin banyak ya SDM yang mengelola inovasi tersebut, maka kehadiran inovasi itu semakin meyakinkan kita. Karena ini penilaian kita ini adalah penilaian berdasarkan evidence, data dukung. Artinya benar, sungguh-sungguh Kabupaten Kaimana mempunyai satu inovasi ya, dan itu ditangani oleh banyak SDM. Kenapa kita berani menugaskan banyak SDM di situ? Berarti inovasi ini benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan di daerah. Itu satu dari sisi fisiologisnya ya. Yang kedua, semakin banyak SDM mengelola satu inovasi itu, berarti keberlanjutan daripada SDM itu semakin meyakinkan dinilai atau masyarakat lah. Artinya ada 1, 2, atau 3 orang dari jumlah SDM yang mengelola inovasi itu, katakanlah dipindah atau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau pensiun atau macam-macam lah, mohon maaf ya. Nah, itu artinya kita masih mempunyai SDM yang cukup untuk mengoperasikan, melaksanakan inovasi tersebut, sehingga indikator ini menjadi salah satu penting dalam pengukuran sebuah inovasi seperti itu Pak ya. Jadi bukan asal-asal kita buat 1 sampai 10 parameter 1, 10, 11 sampai dengan 20 parameter 2, 21 sampai dengan 30 parameter 3. Jadi tidak kita buat asal-asal karena pikir kita, tetapi ada dasar filosofis yang mendasari itu. Kalau kita hanya menyiapkan 1 sampai dengan 5 SDM dalam satu inovasi, kita khawatir keberlanjutan daripada inovasi itu tidak jalan. Artinya sebagai sebuah habit, sebagai sebuah culture, budaya ya, budaya kerja baru itu tidak akan berjalan. Demikian teman-teman saya, semoga kita bisa lebih paham lagi. Jadi target kita bukan hanya untuk mendapatkan nilai-nilai Bapak Ibu, tapi bagaimana inovasi Bapak Ibu ciptakan itu bisa berkelanjutan. Demikian sustainable. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Mungkin ada sedikit tambahan untuk sekalian kondisi terkait dengan inovasi untuk pelayanan dasar untuk tahun 2023 sudah terpenuhi. Ada inovasi dari urusan wajib pendidikan, ada inovasi dari urusan wajib kesehatan. Kami mendorong agar tahun ini dari urusan wajib pelayanan dasar, khususnya ada 6 tadi ya, pendidikan, kesehatan, sosial, negara umum, bermanfaat, terhadap Mas, paling tidak tahun ini bisa dijaga itu tersebut, karena 6
6 inovasi dari 6 perusahaan wajib pelayanan dasar itu menjadi tulang punggung skor indeks inovasi daerah Kabupaten Kalimantan. Apabila hanya terpenuhi satu inovasi di perusahaan wajib pelayanan dasar, tentu skor jumlah inovasi yang tadi saya sampaikan derajat 0,38 tidak akan keluar, tidak akan kita hitung seperti itu. Maka dari itu, berapapun kuantitasnya inovasi yang dilaporkan, apakah dari perusahaan wajib pelayanan dasar maupun non perusahaan wajib pelayanan dasar, silahkan kami mendorong agar dari perusahaan wajib harus ada minimal 2 seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan bapak sekalian yang tidak hadir di tempat ini dari kesehatan atau pendidikan minimal seperti itu, silahkan diajak agar bisa menyampaikan inovasi-inovasi yang mungkin belum sempat dilaporkan, agar keberlanjutan yang tadi Pak sampaikan dan inovasi itu tetap berjalan. Nah, sektor inovasi dari perusahaan wajib pelayanan dasar maupun dari perusahaan non wajib pelayanan dasar atau sesuai dengan kewenangan daerah lainnya tentu akan menambah skor indeks inovasi daerah Kabupaten Kalimantan. Kita mengharapkan minimal sama, kalau bisa tetap meningkat seperti itu. Kalau 2 tahun terakhir sudah inovatif, mudah-mudahan bisa sangat inovatif. Harapannya seperti itu. Jangan sampai tahun ini malah semakin melorot. Saya dengar sudah ada 12 inovasi baru yang mungkin siap untuk dilaporkan, ditambah dengan 7 inovasi yang saat ini existing sudah pernah dilaporkan. Artinya ada 19 inovasi. Nah, dari 19 inovasi tersebut kami mengharapkan minimal 2 inovasinya dari perusahaan wajib pelayanan dasar. Sudah ada 1 tadi dari kesehatan kalau tidak salah, tinggal 1 lagi. Kami mengharapkan rekan-rekan ibu sekalian bisa diberitahu, paling tidak materinya bisa di-share juga agar bisa mengikuti bahwa ada inovasi, kegiatan saya, program kegiatan ternyata merupakan efisiensi dan seterusnya seperti itu. Paling tidak nanti proposal inovasi dengan seluruh materi bisa di-share. Kira seperti itu. Ini 3 tambahnya. Kalau untuk masing-masing inovasinya saya kira nilainya sama, maksimal 111. Tapi urusan wajib pelayanan dasar menjadi tulang punggung agar bisa dihitung skor jumlah inovasi. Semakin tinggi kuantitas inovasinya, kita akan menghitung skor jumlahnya apabila terpenuhi 2 urusan wajib pelayanan dasar. Ini tambah saya. Mungkin ada tambahan atau hal-hal yang perlu disampaikan dari teman-teman semua. Oh, silakan. Pak Distrik atau di bawah. Baik, terima kasih. Kami dari Distrik di bawah. Tadi kalau didengar sedikit kami di sini dari beberapa PPD yang ada itu nanti kalau itu tuh inovasi apa saja sampai di Kalimantan itu sudah bisa urus juga. Harusnya kamu kasih aku seperti dari apa dari masjid ini kita sekarang itu apa? Tidak, maksudnya kalau kita tadi kan Pak sampaikan bahwa kita dedikasikan itu deposito dan apa inovasi itu menjadi gaya hidup dari masyarakat di situ sampai bisa berpas nanti sudah bisa urus. Bagaimana Pak membina warga RT di desa Kalimantan ini untuk melatih masyarakat dan masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan inorganik, lalu sampah itu diproduksi, lalu hasil produksinya itu ya. Nah, mungkin tahu kira-kira inovasi yang sudah dilakukan sampai benar tahu. Dan berikut, kalau dilihat di situ kan di situ mungkin taruh bagaimana
Yang berikut, sebenarnya masih banyak juga. Kira-kira bagaimana berdepan? Kalau saya lihat dari beberapa regulasi yang tadi ini disampaikan itu ada termasuk juga termasuk dari Kementerian Desa, kedua, ketiga dan ketiga itu bagian juga desa. Juga dari kegiatan ini tidak lanjutkan melalui intervensi anggaran melalui dana desa itu bisa juga karena masyarakat di sana juga banyak intervensi baik itu sumber daya alam yang ada di situ dengan pengelolaannya sehingga bisa meningkatkan prioritas dan hewan yang dapat prioritasnya naik dan bisa mendapatkan dari laut, hutan dan vegetasi. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya adalah inovasi daerah ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengatasikan persoalan dalam komunitas. Untuk hal yang pertama, saya pikir itu bukan suatu pertanyaan tetapi mungkin masukan bagi dinas lingkungan hidup. Oleh karena dinas lingkungan hidup kan memperlakukan telah menerbitkan suatu inovasi yaitu keimanan nol sampah. Nah, mungkin maksud daripada Pak Distrik adalah ketika berkomitmen untuk membuat suatu inovasi keimanan nol sampah, secara tidak langsung akan berdampak pada keadaan kebersihan daripada lingkungan sekitar. Jadi saya pikir itu mungkin masukan bagi dinas lingkungan hidup. Mungkin yang bisa dijawab Tambahkan lagi, itu nanti kalau untuk peraturan daerah tentang retribusi sampah itu kalau dilihat posisi saat ini sudah Oke, terima kasih. Ya. Itu mungkin tidak masukan. sekali tidak bisa menjadi profesional. Oke, siap. Mungkin itu masukan. Jadi mungkin yang bisa dijawab mungkin yang kedua dan yang ketiga, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang salah satu masalah persampahan ini adalah memang salah satu tugas ya, pelayanan daripada pemerintah kepada masyarakat. Secara teori untuk mengelola sampah ini kita mengenal kita sebut dengan 3R ya. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengandung sampah. Kalau contoh, ini lebih banyak pendekatannya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Reuse, karena masalah sampah ini adalah masalah kita bersama, masyarakat dan pemerintah. Nah, misalnya kalau memang satu keluarga itu butuhnya makan ya 1 liter sekali makan, ya jangan lagi dimasak 2 liter. Ini contoh aja Pak, contoh analogi aja. Artinya kalau kita memproduksi nasi di luar kebutuhan kita, maka sisanya akan ada yang disebut dengan sampah makanan. Jadi Pak, ini pendekatan kepada masyarakat kita harus dilakukan kalau kita menggunakan pendekatan reuse. Ya. Kemudian reduce artinya sampah itu kan ada yang kita sebut dengan sampah organik dan non organik. Kalau sampah organik ya, itu biasa bisa didaur ulang oleh bumi. Tetapi yang bermasalah ini adalah sampah-sampah yang non organik itu seperti sampah plastik. Nah, ini kemampuan kapasitas bumi kita itu untuk mendaur ulang sampah ini kalau hanya dibuang sembarangan begitu saja, itu ternyata ratusan tahun lagi. Nah, sehingga dengan pendekatan reduce ini kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk
mengurangi penggunaan barang-barang ya, pakai plastik, ya, kemudian gelas. Itu pertama, mengedukasi masyarakat. Yang kedua, sampah itu kan pada akhirnya dibuang dan bisa dibawa pulang. Nah, di sini Dinas Lingkungan Hidup mengenai persampahan juga bisa memilah-milih, ya, mana barang-barang bisa dibawa pulang. Dan kalau di Jakarta itu menjadi sebuah mata pencarian Bapak Ibu. Ya, jadi banyak orang yang memanfaatkan sampah-sampah non-organik itu, ya, karena ini bisa dibawa pulang oleh pabrik dijual. Mungkin di sini dengan pemanfaatan barang-barang plastik yang kita miliki ini, Dinas Lingkungan Hidup bisa bekerja sama, misalnya ini kemana di Daur Ulang, apakah ke Makassar, tapi harus dalam jumlah yang besar. Tapi sementara dari masyarakat yang memproduksi sampah itu juga sudah harus terpilah-pilih. Kemudian recycle bisa menggunakan berkali-kali. Seperti ini, Bapak Ibu, botol-botol yang kita pakai ini sebenarnya habis kita pakai masih bisa kita bawa ke rumah. Itu digunakan oleh anak-anak kita kalau mau sekolah misalnya, membawa minumannya, itu tidak langsung dibuang. Atau bapak-bapak yang menjadi nelayan itu misalnya bisa membawa bekal mereka dengan memanfaatkan lagi barang-barang ini. Jadi itu secara teoritis dalam mengatasi persampahan. Nah, secara pendekatan inovatif, nanti Dinas Lingkungan Hidup atau kita Pemda bisa mencari cara yang baru bagaimana 3R itu bisa teraplikasikan dengan baik. Apakah dengan sampah-sampah non-organik itu bisa menjadi pupuk? Itu banyak di daerah-daerah lain itu menjadi sebuah mata pencarian, menjadi pupuk non-organik, Bapak Ibu, dan ini lebih menyehatkan. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, inilah inovasi itu, cara pendekatan ke masyarakat. Kalau dia memerlukan teknologi tepat guna di titik apa yang bisa kita berikan ke masyarakat untuk memanfaatkan atau membuat sampah-sampah itu menjadi pupuk non-organik. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya, terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan inovasi desa. Ini juga kita harapkan dengan adanya dana desa itu adalah untuk membiayai pembangunan program-program yang ada di kepala desa. Nah, dana desa itu kan kalau kita berpikir secara ekonomi itu kan investasi, bukan konsumsi. Kalau dana desa itu disadari oleh kepala desa bahwa itu adalah sebuah investasi, maka itu adalah sebuah modal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya untuk membangun infrastruktur jalan, itu kan modal, Bapak Ibu, yang dibangun oleh kepala desa, ya. Kemudian untuk BUMDes juga bisa menggunakan dana itu, sehingga inovasi-inovasi di desa itu bisa berkembang. Bisa kita ajak para kepala desa itu, sebagai Bapak sebagai kepala distrik, bagaimana memanfaatkan dana desa itu, ya, dengan membuat inovasi-inovasi di masyarakat desa. Begitu kita harapkan juga, Bapak Ibu, seperti tadi kami sampaikan bahwa baik itu APBN, APBD atau dana desa itu adalah stimulus ekonomi masyarakat. Stimulus itu artinya penambah imun lah, ya, supaya lebih kuat ekonomi, ya. Kita memberikan dana desa sebagai stimulusnya, memancing, seperti itu. Misalnya di desa potensinya kita ketahui
masyarakat di sana bertani. Berarti mereka menghasilkan katakanlah beras. Ini contoh aja Pak. Nah, beras ini mereka butuhkan misalnya 100, tetapi mereka produksi 500. Berarti ada 400 yang harus mereka ekspor, jual keluar desa. Nah, untuk bagaimana 400 beras ini, ya, 400 sabung beras ini bisa dikeluarkan, ya memerlukan transportasi. Dan transportasi itu salah satu unsur penunjangnya adalah jalan desa misalnya. Kalau terputus dia, maka potensi atau produk desa ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu juga ada inovasi Bapak Ibu, membuat jalan misalnya sebagai satu solusi mengatasi isolasi sebuah desa. Jadi itu yang bisa kami harapkan. Karena desa itu Pak Distrik mohon mungkin memang agak susah, ya, tetapi ini adalah memang tugas kita secara pelan-pelan bagaimana menyadarkan para aparat desa itu termasuk masyarakat di sana supaya dana-dana desa itu termasuk dana otsus itu bukan untuk dikonsumsi tetapi dimaknai sebagai sebuah modal atau investasi pembangunan. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Pak Kabir mana mungkin ada. Oh, Pak Steven. Pak, ini pertanyaan kita. Kalau saya izin kalau saya bicara khusus untuk saya kemarin. Saya Stephen Lawata di Stuttgart, Kalimantan. Saya punya judul sapu jadi bahwa ini mereka kasih saya kebenaran kemarin. Tetapi sesungguhnya sapu jadi itu tesisnya saya dan sudah sudah dipresentasi secara akademik. Kedua, sapu jadi itu sudah bagian dari jurnal internasional di Copernicus. Saya dapat email dari Korea, terus dari Covid dan beberapa daerah. Mereka tanya begini, apakah Anda punya barang ini sudah dihak paten terlebih? Pertama, saya tidak tahu. Makanya saya izin bertanya. Itu pertama. Kedua, jangan sampai di kemudian ada yang menggunakan cuma ganti-ganti. Kita tidak tahu. Saya tidak bisa jawab apakah sudah dipatenkan. Tapi saya puji Tuhan, kemarin ada kasih saya sebuah SK untuk menyatakan bahwa itu di Kalimantan dulu. Nanti saya upload dia supaya jangan orang bertanya. Kenapa? Progres yang saya buat itu disertai matesi itu, dan itu di jurnal internasional. Mereka bertanya saya untuk mau diambil kalau tidak dipatenkan dan bisa, it's okay. Karena itu internasional banyak. Tapi kalau dipatenkan, yang tadi saya bilang bahwa ada regulasi untuk memperkuat bahan ini di Kalimantan punya. Kita ini cuma alat untuk mencari barang. Saya izin bertanya Pak dari Kementerian, karena kemarin saya tanya kepada Dirjen Inovasi itu harus ada hak paten karena sudah di internasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Steven. Mungkin sebelum Pak Yogi memberikan keterangan, ada hal yang harus diluruskan tentang sapu jadi ini. Ini bukan kami memberikan nilai sehingga sapu jadi ini mempunyai nilai yang tertinggi di lomba inovasi daerah kemarin. Berarti itu merupakan penilaian dari juri, karena di situ ada Pak Ahli dari LAN yang ikut hadir untuk memberikan penilaian. Jadi maaf, bukan kami, bukan saya. Nanti akan menimbulkan kecemburuan kepada OPD yang lain. Nanti mereka berpikir, wah, ini Pak Steven bahwa ini ada hubungan apa sebenarnya? Wah, luar biasa Pak. Mari kita berikan aplaus sama Pak Steven. Inilah kita harapkan Pak di banyak daerah itu, terutama di Kalimantan, banyak Steven yang membuat inovasi. Kalau itu terjadi, Pak, saya yakin tidak butuh kita waktu 10 tahun untuk membangun Kalimantan ini menjadi kabupaten yang
hebat, ya. Tapi ini adalah untuk kita bersama. Terkait dengan haki itu, setahu saya memang itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka Pak yang secara teknis memahami bagaimana haki ini bisa dikeluarkan. Nah, saya pikir di sini ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM ya Pak? Atau ada kan? Nah, di sini Pak bisa kita konsultasikan ke mereka. Mereka yang lebih tahu, ya. Jadi kami tidak banyak secara teknis memberikan informasi kepada Bapak, sehingga dalam kesempatan ini kami mengarahkan Bapak dan Litbang juga bisa memfasilitasi minimal berkonsultasi dulu dengan Kemenkumham tentang syarat-syarat teknis apa saja yang harus kita lengkapi supaya inovasi-inovasi yang kita ciptakan itu bisa tetap di hakinya. Mungkin itu Pak yang saya katakan. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, Pak Teknik, mungkin ada pertanyaan. Maaf Pak, kami mungkin di mic lebih dikecilkan kan? Bisa ulang dari awal kan? Dari awal, oke baik. Pertama sebenarnya terkait operasionalnya, apakah operasional berbeda dikembangkan oleh daerah atau harus kita dengan Kemendagri? Karena ada beberapa dari pusat yang bersifat operasional. Nah, yang kedua, kira-kira kita tadi kita. Kenapa kita tanyakan terkait tadi kayak layanan kesehatan dan sebagainya di RSD kalau nggak salah tahun ini mereka ada mengadopsi CRS dan dari Kemenkes. Di situ yang pernah kami lihat ada juga menurut antriannya Pak. Bagaimana nanti bisa di sinkronkan itu Pak? Kalau nggak ada progresnya tidak terjadi. Yang kedua terkait layanan aduan dan aspirasi. Kita sudah punya SPP lapor yang secara resmi oleh KMP. Mereka terhubung dari pusat sampai daerah, hubungannya sampai kepada perintah daerah, hubungannya kalau salah. Dan dari rekomendasi Ombudsman itu yang kita gunakan, karena dia akan terhubung kalau kita lanjut dalam sekian hari otomatis masuk ke Ombudsman. Nah, terkait itu data, tadi saya dari model penjemputan datanya dari operatornya. Kita punya peraturan satu data itu Pak, di PB 39/2019. Itu data itu kan memenuhi syarat itu Pak. Jadi ada aspek datanya, data hidup, data berkes, dan lain-lain.
sampai pada penelitiannya, Pak. Nah, bagaimana memastikan? Bahkan dalam data itu ada proses verifikasi, Pak. Nah, orang verifikasinya menggunakan Bapeda, Wahidata, dan BPS. Bagaimana di tadi yang kata sentral ditampilkan itu kalau tidak melalui verifikasi seperti itu. Kemudian saya lihat data itu juga harus dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasinya, Pak. Kemudian untuk layanan seperti buku tadi, Pak, tahu saya juga kayak kenapa tidak dikembangkan bagaimana, karena sebenarnya ada belajar.id, Pak, yang punya Kemendikbud. Setiap anak itu punya akun belajar. Jadi berhubungan itu, Pak, Ini berhubungan dengan sekolah ya? Iya, tadi ada menu-menunya. Dalam akun belajar.id itu, Pak, nggak cuma buku sebenarnya, Pak. Sampai materi simulasi apa itu ada semua, Pak. Malah kita bikin banyak lagi nanti. Kedua, ada juga namanya jadi Impusnas dari Perpustakaan Nasional, Pak. Itu kalau bukunya ada jutaan juga, Pak. Bisa di Android, bisa di ini, Pak. Yang kami perlu lakukan hanya menjadikan link-link itu di situs pemerintahan gitu, Pak. Atau bagaimana itu? Kemudian juga kan kalau nggak salah dinas perpustakaan ini dalam range mereka tahun ini mereka mengembangkan ini dari kalau nggak salah itu yang ada tidak di pusat itu, Pak, seperti itu. Jadi nanti lainnya jadi bertumbuh, kan. Berikutnya Jadi itu penting gitu ya? Ya mungkin itu yang kita sebutkan. Nah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut, Pak? Karena dari berbagai layanan itu ternyata ada layanan yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Penyajian data itu kan sudah ada di data. Pokoknya, Pak, untuk sebenarnya verifikasi itu harus ada syarat-syaratnya, sekretariat masing-masing tersebut nanti. Kemudian terkait dengan persidangan daerah, ini terkait dengan mungkin kita harus menekankan sering ditingkatkan bahwa ini pasti itu Pak. Ya, non aplikasi juga. Ya, karena kemarin 27 Mei ini Pak Presiden Jokowi sudah bilang stop aplikasi. Ada 27.000 aplikasi Indonesia ini, Pak. Terakhir bingung bagaimana. Malah dia ada menyebut satu kementerian punya 100 aplikasi. Biaya pengembangan aplikasi Indonesia dengan triliun, Pak. Itu dia. Makanya Pak RB Pak Ansas itu sampai menyampaikan soal STO itu situasi maunya beberapa kementerian ada sekitar 5. Mungkin yang ditekankan itu, Pak, karena terus terang di kita daerah juga dan banyak Pak memang pengembangan aplikasi lokal yang mungkin ini inovasi, Pak. Masalah di belakang kemudian itu di kominfo repot dengan visi yang masuk di situs mereka, modul keamanannya, memastikan bahwa dia standar dengan keamanan, apalagi kalau kita informasi pribadi. Nah itu yang bagaimana inovasi ini bisa standar juga, Pak. Kalau mau dibuat aplikasi harus terpenuhi standar itu, Pak. Jangan banyak aplikasi tapi miskin fungsi. Iya, atau jangan sampai ada informasi pribadi yang malah bocor karena keamanannya tidak sesuai, karena kan ya mungkin nilainya harus sampai pada level itu juga, Pak. Dan ini keamanan dari sisi informasi tersebut. Ada mungkin pertanyaan kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Pak Effendi kami di KPU. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Dan ini memang yang nyata kita rasakan bersama-sama. Kita mencoba menanggapi dari pertanyaan Bapak yang terakhir ya. Jadi benar Pak, aplikasi di Indonesia sudah terlalu banyak. Ini menjadi suatu keprihatinan Pak Presiden ya. Justru itulah Pak, kita menghentikan pembuatan aplikasi baru. Tetapi bukan berarti kita hilang untuk memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Nah ini, jadi cara-cara replikasi ini, terutama yang berbeda dengan aplikasi, itu diharapkan bukan membuat yang baru, tetapi mereplikasi. Kemudian mengintegrasi supaya lebih sedikit lagi, karena semakin banyak setiap layanan itu punya satu aplikasi, itu juga semakin membingungkan.
Ya, jadi konsepnya sekarang kita adalah mengintegrasikan. Nah, Pujaida ini Pak, dengan sekarang Cipnas, Jaringan Inovasi Pilihan Publik Nasional yang dibangun di Kementerian PP yang sekarang mulai berjalan, itu adalah dalam rangka mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, Cipnas itu konsepnya diambil dari Pujaida, dan Pujaida ini merupakan salah satu raw material nanti dalam pembangunan Cipnas tersebut. Pak. Kemudian yang kedua mengenai kekhawatiran Bapak terkait dengan sudah banyak aplikasi-aplikasi dari Kementerian Teknis ya, yang kita lihat dalam Pujaida ini. Jadi memang Pujaida ini kita bangun Pak dari tahun 2018 sejak PP 17 tahun 2017 itu, PP 38 2017 itu diterbitkan, kita langsung menginisiasi satu aplikasi atau platform Pujaida dalam untuk berbagai macam layanan pemerintahan. Nah, kemudian setelah Pujaida kita ini ada, baru KL terkait mulai bergerak. Dan sekarang mereka sudah menyiapkan. Nah, bagi KL yang sudah ada, aplikasi diberikan ditawarkan kepada daerah, dan itu sudah mencukupi, menjauh kebutuhan daerah, ya kami dengan Pujaida ini tidak mengganggu Pak. Silakan itu digunakan. Tetapi layanan-layanan lain yang belum ada dari KL terkait, nah ini yang menjadi tugas kita bersama. Kami di Kemendagri sesuai dengan arahan Pak Menteri dalam negeri selalu ingin mendorong, termasuk mendorong penerapan akselerasi penerapan SPBD di daerah. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama karena Pujaida ini juga nantinya akan diintegrasikan dengan Cipnas. Pertanyaan kita sekarang, Pujaida ini belum bisa kita papai karena belum di-input data-datanya, data-data layanannya di Kabupaten Tabanan ini, sehingga kita belum tahu seperti apa sih manfaat dan kegunaan daripada layanan ini dibandingkan dengan pasti aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Seperti aplikasi Kemendikbud misalnya, Spodik ya. Mungkin masih ada layanan lain yang belum mencapai apa yang ada di Pujaida ini. Nah, ini belum kita lihat bersama-sama. Karena apa? Karena Bapak Ibu belum menginput semua data-data layanan itu, sehingga kita belum bisa publikasi. Dan kita belum tahu sebenarnya apa kekurangan di Pujaida ini untuk mengisi untuk kita isi dari layanan sejenis dari KL atau dari layanan KL itu pasti ada kekurangan, karena di aplikasi canggih-canggih apapun nggak ada yang sempurna, terus ada kebutuhan sesuai dengan tuntutan kualitas layanan itu sendiri. Mungkin bisa ada layanan lain yang bisa kita adopsi ke situ. Nah, jadi sebelum kita jauh ke sana mengintegrasikan ini semua, Bapak Ibu, harapan kami supaya pertemuan kita di Kaimana ini tidak sia-sia begitu saja. Kami mengharapkan keseriusan Bapak Ibu memerintahkan operator-operator DOPD itu untuk menginput data-data dulu Pak. Nanti baru kita cobakan ke masyarakat, kita tulis, ya. Baru kita lihat nanti bedanya dengan aplikasi yang sudah ada. Kalau sama persis, oke kita drop ini. Tapi kalau ada kelebihannya yang di sana belum ditampung, belum digabungkan, nah ini kelebihan ini bisa kita masukkan ke sana, sehingga layanan pendidikan itu tetap ada ya, dengan versi yang lebih lengkap. Seperti itu harapan kita Bapak Ibu ya. Juga bisa menjawab. Jadi intinya Pujaida ini sangat terbuka Pak untuk bisa kita kembangkan lagi dan integrasikan. Nanti tinggal pengembang kami dari Jakarta berkoordinasi dengan Bapak Ibu
mengintegrasikan atau memindahkan ke daerah juga bisa, sehingga sepertinya daerah tangani. Kalau kita ragu keamanan data seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau daerah sudah cukup handal aplikasinya untuk mengawasi ya, data-data itu silakan ditarik ke sektor daerah menjadi apa, terintegrasi semua di daerah. Itu bisa terbuka sekali. Dan itu memang kita sengaja kita buat sedemikian rupa. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada yang memberikan pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan. Ibu Mila dan Pak Wilan mungkin masih ada tambahan yang perlu disampaikan. Ya. Lebih tadi ada satu pertanyaan dari Pak Adit ya Pak, apakah aplikasinya ini open source atau dia close? Kita close Pak, dan ini ada juga servernya Kementerian Dalam Negeri Pak, jadi kami pastikan sangat aman. Jadi langsung sudah dibangun oleh pihak ketiga, diserah terimakan ke kami, dan kami daftarkan lagi di servernya Pusdalin Pak. Jadi ini sangat aman, tidak boleh khawatir. Kalau ini dibobol pasti juga akun-akun lain, website yang lain Kementerian Dalam Negeri juga pasti akan dibobol Pak. Kalau untuk open source-nya sudah jelas, kemudian yang lain sudah disampaikan oleh Pak Jonggi ya. Jadi untuk sinkronisasi data dengan kementerian atau KL lain itu memang cukup rumit Pak. Kita membutuhkan MOU antara kita dengan yang lain, tapi prinsipnya rumahnya kita siapkan dulu, si aplikasi ini bagus dulu, kemudian saat MOU kita bisa tawar-menawar tuh, ada bargaining di situ, punya mana yang lebih baik dan lebih bermanfaat gitu ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat itu. Jadi bukan mana yang harus dipertahankan, tetapi mana yang lebih bermanfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan ini gratis Pak. Kalau yang punya Kementerian Pendidikan, anak saya juga menggunakan akun-akun itu untuk belajar, tapi sudah berhenti. Karena itu kan kita untuk mengupgrade kita harus mengeluarkan budget juga yang lebih besar, dan itu akan sulit jika diterapkan di daerah 3T. Karena kita ini memang sasarannya kan daerah 3T Pak. Untuk berpikir kita kebutuhan hari-hari saja sudah sulit, apalagi yang tersier. Jadi jangan batur untuk aplikasinya Pak, aman. Kami butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin yang disampaikan Pak Joni tadi, Pak Kabit, banyak operator segera menginput, jadi kita bisa mengetahui seberapa jauh nih kekuatan aplikasi ketika seluruh data dari seluruh kabupaten kota masuk. Itu dari saya cukup, terima kasih. Dari Pak Eti mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan. Cukup. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Kalau banyak tidak ada hal lagi yang disampaikan. Dari Kumila, Hakim. Baik Bapak Ibu, mungkin saya hanya mengingatkan saja Bapak Ibu. Kan tadi dari Bapak namanya mungkin tadi Presiden kan bilang sudah tidak ada aplikasi lagi, sudah tidak ada inovasi lagi, tapi kita menekankan untuk replikasi. Jadi kalau untuk replikasi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Banyuwangi, nggak usah ke mana ke daerah Jawa, yang dekat-dekat sekitar kita aja Bapak untuk mereplikasi. Ya syaratnya itu gampang kok, cuma MOU. Tapi yang penting kalau untuk replikasi itu sesuai setelah kita berdasarkan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kebutuhan masyarakat kita gitu. Tapi kalau seandainya selain replikasi juga kita juga kalau bisa itu kami koordinasi Pak. Koordinasi sama antara OPD dan kalau bisa juga kita punya ini Pak WA, ada grup WA Pak? Nah ya itu, jadi mungkin seperti itu. Jadi belajar Pak dari saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada kita Pak. Ya, Pak Ibu terkait dengan tadi mengenai Banyuwangi itu Pak ya. Kita memang sudah MOU 20 April Pak Bupati dengan Ibu Bupati Banyuwangi dari MOU termasuk nanti pengadaan bersama dari istilahnya. Mungkin untuk kerjasamanya nanti menyusul PKS-nya, tapi memang untuk 254 inovasi daerah di sana itu bisa kita verifikasi dan itu semua gratis. Kan sama yang terlalu jauh. Baik Bapak. Masih ada hal yang perlu disampaikan atau ingin ditanyakan? Kalau setidaknya kita harus tutup. Jadi Mohon izin Bapak Ibu, sebelum ditutup secara resmi oleh Pak Kabid, kami berempat orang di sini sudah berinteraksi dengan Bapak Ibu dari pagi sampai sore ini. Kami sungguh sangat bahagia, sangat senang bisa kenal, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Namun kami pasti menyadari dari pagi sampai sore ini mungkin kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari hilaf, mungkin ada kesalahan kami dalam bersikap maupun dalam ucapan. Untuk itu kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada Bapak Ibu. Dan ke depan dengan pertemuan kita ini hubungan komunikasi kita semakin lancar. Pak Mila sudah Bapak Ibu ada WA-nya. Bapak Ibu yang perlu informasi misalnya terkait dengan inovasi-inovasi bisa mengkontak kami karena kita sudah saling kenal. Demikian Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi, kepada Ibu Darmila, Pak William, dan Pak Mas Timo, oleh karena telah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama kami di dan kalau ada salah atau ada pelayan yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Begitu juga pada teman-teman peserta yang sudah hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih oleh karena sudah hadir. Tapi tugas kita bukan hanya selesai sampai pada tutupnya acara ini, tetapi tugas kita masih ada, yaitu bagaimana kita bisa menguatkan akan inovasi kita ini, terutama untuk nilai di tahun 2024 ini. Dan mungkin sebelum kita akan akhiri akan pertemuan kita, oleh karena tadi pagi sudah dibuka dengan doa, dan kita akan tutup lagi dengan doa. Kami minta kesediaan Bapak Stephen untuk bisa tutup acara ini dengan doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kabid, Bapak Ibu semua. Satu kehormatan saya diminta Bapak Ibu dari Kementerian. Kami orang Kaimana ini hidup bersaudara. Ada 3 tungku yang disediakan di atas tanah. Tetapi dalam religi ada 3 agama yang kita hidup saling bertoleransi. Kalau tadi pagi diawali oleh Bapak Imam, izinkan saya sore hari menutup dengan iman percaya saya agama Kristen. Mari kami satu dalam doa. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati dan menjalani hari-hari hidup kami. Dari pagi hingga sore hari ini, Tuhan mengumpulkan kami ada dalam satu kegiatan yang dilakukan oleh Bapeda secara khusus bidang litbang. Kami belajar, kami mengerti, kami tahu, dan Tuhan melayakkan kami untuk melakukan inovasi baik dari OPD kami, tetapi juga inovasi yang keluar dari negeri dan daerah kami.
Terima kasih untuk narasumber. Tuhan mengantar mereka dari Jakarta tiba di negeri kami dalam damai dan sukacita. Ketika nanti mereka kembali, Tuhan mengantar mereka tiba dengan selamat di Jakarta, bertemu dan hidup bersama keluarga mereka. Kami doakan mereka untuk menjadi alat menyampaikan segala sesuatu yang dimiliki menjadi ilmu buat kami semua, bukan hanya di Kalimantan, tetapi kami yang hidup di tanah Papua ini. Berkati ibu dan bapak, satu persatu 4 orang. Kami percaya segala sesuatu menyangkut hidup kami tidak ada yang kebetulan. Tuhan merancang itu baik dan benar bagi kami. Kami semua menjadi wakil dan bagian dari OPD. Tuhan memilih dan menetapkan kami menjadi ASN untuk menjadi pekerja pelayan untuk mengasihi dan melayani masyarakat dan sesama. Tuhan mampukan kami untuk melakukan dalam tugas tanggung jawab kami. Kami meminta, tapi kami juga tahu bahwa kami berdosa. Ampuni kami agar kami layak untuk meminta hanya kepada-Mu. Kami akan mengakhiri acara ini. Kami percaya pertemuan kami ini bisa memiliki makna dan arti untuk kami bekerja di atas negeri ini. Damai sejahtera Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini. Dan sebelum keluar dari ruangan ini, teman-teman semua bisa berhadapan dengan yang ada di meja belakang. Terus kalau mungkin ada yang membawa kue, ya silakan. Tetapi mohon dia punya tempat dikasihkan. Nanti yang replika kena cas lagi. Mungkin seperti itu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabir. Godain aja masih bujangan. Oh ya siap. Oh yang punya koordinasi masalah ini karena Kalimantan tinggi jadi paling enggak kita pertahankan. Mau foto serius atau foto tidak serius? Oh ya sih. Paling enggak pertahankan. Sama gue. Oh ya, mari. Sekali lagi. Kayak mana, Bu? Iya, rencana ya kami sementara. Iya. Kebetulan ini Bu, saya kebetulan di program yang bawa ini penyakit tidak menular. Selama ini kan saya sudah jalan Bu dengan kami di mana ini saya mau jadikan inovasi. Coba kan saya sudah uji sudah menjalankan. Nah ini saya mau ambil satu inovasi. Jadi dari KMS besar Bu, saya bikin kecil untuk kartu kontrol pasien yang tiap betul, untuk memudahkan. Oh iya, makasih Pak. Saya simpan, nanti saya ya. Mantap, luar biasa. Semangat. Iya, jadi mungkin saya coba itu. Kami punya ada Bu, inovasi jalan. Bisa kan? Bisa. Kami itu lagu tuh Bu. Ya, Iya, jadi setiap 1 bulan
jus segar, Jumat segar dengan jamu. Jadi kita olahraga dulu, masyarakat ada datang, kita senam-senam, habis itu baru jamu. Apa konsultan aja sekalian kita jadi yang penting hari-hari cuma kan dia laporkan. Jadi sebenarnya kita kan kayak di dia punya lokasi kandang, ayam, sama kebun 3 kali jadi dia rumah dia cuma setiap rumah tuh ada itu dia kandang soal itu diam gitu aja ya nanti dia juga lokasi misalnya kayak waktu yang penting bisa bermanfaat misalnya dia kayak diam kayak kotorannya ini bisa buat bubuk gitu kan bermanfaat kan ininya bermanfaat dagingnya bermanfaat dan anak-anak cuman dikembangkan ini loh Bu. Nanti gini aja caranya bisa dari dari SK-nya nanti gini caranya saya udah bilang itu aplikasi beda yang nanti ngomong fasilitasi untuk SK jadi di satu SK ada beberapa judulnya di dalam iya itu kan kemarin tahun lalu kami ada satu tapi memang kemarin Kamusi itu regulasi lebih atas baru ditambah nanti regulasi dari kepala puskesmas begitu iya tuh boleh kan regulasinya berjenjang kan dari bupati atau kepala dinas kesehatan terus kepala puskesmas yang penting ada foto ada video nah video ini lo bikin dari ini aja dari ambil dari kan biasanya kan kita suka IG taruh di TikTok tapi caranya nanti emang di video itu ada kriteria misalnya nggak langsung video aja ada video dinarasikan dinarasikan jadi misalnya jadi ada satu yang ini di video itu kita sebutkan oh ini gitu ada tekanannya gitu jadi nanti habis olahraga kita bikin jamu gitu oh nggak usah dari salju itu membuktikan jangan ada video asal cuma pada minum jamu itu ada ini awalnya pertama kita apel dulu ya pasien datang soal pasien sama tugas lakukan senam bersama setelah senam bersama jadi nggak jauh ya cuma minum jamu doang oh ya kayak contoh gini ya Bu ya kayak kartu kontak gini ini kan misalnya pengunjung datang mendaftar mendaftar terus setelah itu diwawancara terkait dengan kesehatan screening riwayat penyakitnya setelah itu melakukan pemeriksaan deteksi darah iya gitu pakainya aja nggak usah yang gitu kita nggak punya makanya nggak dikasih kan nggak ada gini kan nanti baru aja gitu yang penting jelas siapa yang nyari iya ini satu ya iya lah penjaringan ide melakukan pembayaran langsung di bank BRI dan Mandiri. Ketiga, menyetorkan langsung ke Bapenda. Iya, pokoknya jadi video orang kira gini kalau yang di daerah kami sehingga muncul inovasi online dan inklusi parkir secara berlangganan sebagai suatu transformasi baru dalam layanan administrasi publik menjadi solusi untuk mempermudah berbagai pajak dan pengendara motor untuk pembayaran retribusi parkir yang lain karena kalau misalnya tetap kita jatuh SDM juga loh tempat parkir pasar memang ada 2 perda yang diberlakukan untuk parkir di tepi jalan raya secara berlangganan kemudian tempat di sepanjang jalan raya. Ada inovasi yang terbaru dari daerah berlangganan jangan turun naik dulu naik ya saya bilang kan bisa kita
Jadi kita itu bisa manusia mencari referensi dari luar, bisa sebenarnya tanpa minta izin tuh. Yang penting kita bisa izin loh, izin. Nanti kan MOU tanda tangan. Itu kan prosesnya. Ya, bikin ini. Oh ya, gue mau misalnya terbang verifikasi ke daerah lain, bukan antar PD. Kalau kolaborasi, kalau aplikasi Ada daerah dari Jawa. Nah, gue ke Jawa. Tapi ngapain jauh-jauh? Kita nggak ada Kemarin kan kami sempat kaji banding, tapi jadi mbak kaji bandingnya tadi gue bisa Jakarta. Iya. Kami di situ ada satu ingin sekali replika dia punya inovasi itu namanya TikTok. Dan izinkan itu mereka di sana. Udah cuma MOU dah, Makanya dia di sana disetujui, kirim kita kadang sah. Kerjasama Iya, dia cari jauh-jauh. tapi nanti jangan plak-plaknya dia. Tidak perlu disesuaikan datanya dengan latar belakang. Iya, di proposalnya kan. Bikin inovasi lagi, bikin aplikasi lagi. Verifikasi ya. Jadi saat yang maju, kayak misalnya Banyuwangi udah maju nih. Ya udah, kita bisa aplikasi Banyuwangi nanti yang penting kan sesuai dengan apa tuh ribet kok. Makanya juga kan sebenarnya tidak ada sosialisasi ya. Orang nggak tahu juga OPJ-nya juga nggak tinggal duduk aja, nggak ngurus apa. Padahal jadi zaman teknologi ini kan sekarang tinggal buka, cari, udah cari nomor kontak. Tadi tuh mau jauh sih bapak tuh mau 200.000, tapi nggak enak. Datanya bisa Dia sudah di BI sama makanya kalau misalnya kita coba beli di TikTok, kan pasti ada murah diskon karena itu dari diskon dari TikTok dari ini ya. Iya, dari perusahaannya, bukan dari yang penjual. Harus yang baru kan nggak di TikTok, coba itu gampang tuh. Kenapa itu murah kalau di diskon murah ya? Iya karena dia sudah dibantu sama perusahaan aplikasi. Masalahnya sedikit, dia biasa kalau misalnya Saya melihat dari sini mereka tidak tahu makanya kan proses mereka pintar mereka tidak flashback kayaknya asik nih mas. Ini masuk ke sini, masuk ya. Iya masuk. Ini kerekam dari tadi. Kan orang bobol. Pindah sekarang, pindah ke sini. Iya, apa. Oh ya. Oh iya. Pasang lagi. Siap. Iya. Bisa. Oh iya. Alur bagaimana sampai dapat jamu itu. Jadi pasien datang. Yang penting bisa menguntungkan. Soalnya kan kemarin terakhir itu kan kita yang pakai mana itu aja belum terakhir. Ya pasal batu TB, semua itu kan jadi masalah Bu. Ternyata ada ceritanya tuh. Jadi ada ceritanya. Pas kemarin di lomba kemarin kita ditutup. Lah saya bingung. Tadi Pak Wandi bilang Kita bingung ditutup. Waduh, kok ditutup gimana ceritanya? Kita awalnya gini, kita sempat tanya ke awalnya di Juni, awalnya udah fix makanya kami berani Bu, karena kami melalui prosedur. Cuman salahnya mungkin waktu itu nggak ada hitam di atas putih. Jadi panjang ke depan. Karena ini yang gua ajarin replikasi kan udah pernah ke Saya pernah ke kebun jeruk di Bogor.
bilang buat aja proposal baru masukin ke kepala puskesmas nanti bla 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 gitu aja, tapi tidak sampai detail-detail aja, cuma dikasih gambaran. Terus bilang boleh nggak kami ikut duplikat inovasinya? Iya boleh saja, kan nanti lain daerah lain punya isi datanya kan. Ya, tapi ibu bilang tinggal MOU aja, nanti coba kami kontak dengan kepala puskesmas. MOU-nya nanti kan yang penting kan jangan vlog tapi terus ibu itu kita sudah jalankan TikToknya Bu. nggak apa-apa. Jadi itu kan kami kan sekarang baru buka RT ruang bersalin. Nah segala macam proses. Itu bisa masuk videonya. Jadi segala macam proses pengurusan akta kelahiran itu kami yang ngurusin. Tuh kan. Kami sudah kerjasama dengan Dukcapil terkait udah punya persyaratan semua. Jadi ketika ibu hamil selesai melahirkan, dikasihlah dia punya kartu keluarga, akta nikah, apa nama gitu. Nama semua. Kayak Banyuwangi tuh. Akhirnya sudah kami yang langsung diketik di Toki. Iya benar. Makanya itu kan kadang nggak tahu sosialisasi. Karena nggak di ini nah iya turunan regulasinya. Kalau turunan regulasi awalnya kita nggak boleh. Kalau misalnya kalau belum sementara kalau kemarin kita pakai kepala dinas saja dulu kayak kemarin. Tapi kepala dinas kan kecil jadi kita implemennya nilainya. Satu SK. Semuanya lampirannya gitu loh. Ini kayak tahun kemarin lagi. Jadi diinventarisir dulu inovasinya, baru diusulkan ke bupati untuk keluar SK bupati. Kapan pun nanti kita ya, jadi kan regulasinya di berjenjang dari bupati, kepala dinas, puskesmas. Kalau misalnya kan terakhir kan kalau itu kemarin Patul itu jelas ke bupati loh. Karena memang waktu itu kan Bayu sempat sama saya tuh terkait masalah indikator itu 30 indikator itu ya sudah saya bantukan yang masalah terkait SK puskesmas terus lagi ya coba koordinasi dengan Mas Fahmi mendapatkan SK dari bupati kan dari mana kan ya, karena kita tidak dapatkan SK dari kepala dinas waktu itu makanya langsung tapi yang akhirnya juga ternyata padahal videonya sudah ada Pak. Yang dari Jayapura Bu. Iya, temannya kan 3 orang. Saya kaget saya bilang saya sudah jelaskan, saya bilang awalnya kita sudah berani dengan ibu dokter Ratna, saya bilang dokter Ratna bahkan sisa chatnya itu ada di Mas Wandi. Wah ini kalau begini memang kita salahnya dari awal. Salah dari awal, nggak ada MOU, nggak ada hitam di atas putih. Kita bilang memang begitu. Tetap kita salah, karena nggak ada MOU. Mau bagaimanapun ini tetap kita salah. Nggak ada das bukti. Belajar dari pengalaman. Makanya tadi mau katanya ibu, kalau replika ini syaratnya apa? Ya sudah oke dah. Oh ini sama kerjasama kok. Karena sekarang emang udah banyak aplikasi, udah banyak lokasi, ya udah. Karena tahun ini puskesmas berapa Bu? Iya. Tahun ini puskesmas berapa? Sama Mas Bayu harus semangat lagi. Tadi kami panggil dia, tapi dia bilang. Tapi tahun kemarin puskesmas kan yang konsul TV itu Bu yang nilainya bagus kan? Iya. Itu kan termasuk yang kemarin masuk perusahaan wajibnya nilainya bagus. Itu makanya. Makanya yang paling banyak itu kesehatan. Ini paling banyak untuk mau kita ke Semarang. Macam gimana? Ikan mangga, kepala mangga. Itu cuma ikan. Di program dia Pak Kabit, dia juga dapat itu. Aduh, secara betul itu. Oh, nggak ada yang pada karaoke. Nih. Masuk karaoke boleh. Berarti banyak karaoke nanti. Ada teman pada janji. ibu saya izin rumah saya di kota. Jauh kali. Kan puskesmas kota. Oh iya. Oke siap. Nanti ya pokoknya ya. Iya, memang mau ya. Kapan balik? Besok. Oh ya, sampai ketemu. Amin. Ya. Biar nggak di delay. Ya, insya Allah. Mari.
Ayo makan. Dulu semua pertama. Hah? Pak Jokowi nggak tahu? Mau jalan? Mau itu? Hah? Kita foto yang penting. Nah, siapa tahu? Bagus hari ini. Ada. Coba lihat bener nggak? Apa Bu? Mau jalan mau lihat. Mau lihat senja lagi. Bukan ya, desa-desa tuh. Hah? Yang tadi kita lihat. Kalau sini tempat-tempat indah itu pasti jauh Bu. Iya. Karena pulau. Oh, gue sih tahu nih kan. Memang kalau untuk kira-kira gini sebetulnya Jakarta ya. Tapi Kakak, sudah karena sini terang bagus, makanya mau cek lagi ini. Mau berburu senja lagi hari ini. Kemarin pikir senjanya kurang bagus. Saya simpan tenaga bro. Jadwal bisa. Yang hitam boleh? Di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku, ku persembahkan hanya untukmu. Kakak perempuan juga bisa kakak jamba. Kakak perempuan ini orang Andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintai. Ini Pak Ibu ini. Janganlah kau salah menilaiku. Apa Mas Hendro? Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir Iya, kumpul-kumpul banyak-banyak sudah. Ada situasi.
Kepala BPD Sorong. Dari jadi ini modal pertama nih, apa karir lah. Jadi karir apa? Sampai sekarang Udah tadi udah. Oh lagi ya lagi. Dia saking semangatnya dia ke kakak sampai yang hari ini. Makanya berdua kali juara Lomba Islam. Jadi dia juga bulan mereka mulai senang. Sampai sekarang gua baru di sana. Tapi itu udah habis. Orang lain udah habis. Sektor sekali. Teman-teman sudah semua tua. Sekarang mertua jadi PJ Bupati. Suruh pulang, nama lagi. Iya, kayaknya di CPT juga lebih oke. Lebih aja, punya kehidupan politik yang tidak ada kehidupan. Memang tapi kalau dari sisi ketepatan kalah, kalau kemudian tentang daerah. Tapi kalau dari sisi tidak bikin politik tidak bisa. Dan juga kemarin ada kita untuk teman juga, tapi yang macam kita ya kau masih kita teman-teman yang akrab sekali ada di kampus. Apa Dirjen DPD? Saya mau menjadi kepala kantor. Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkan aku pergi.
nggak pintar nyanyi. Apalagi ada solid tadi masih tadi sudah. Ya lagu apa ya?
She knows when I'm lonesome. She can't even hide me. Since I've been the hillside, she's down in the rain. Whenever I'm discouraged, she knows what to do. But yeah, she doesn't know how to. I will have my trouble. She's better all seems right. I can make up as she said. We can talk about tomorrow. I believe that I want to, but how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, want to tell me how to tell her about you. How can I hide my mission whenever I'm away? How can I say everything else night and day? But when it's easy, there's someone without you. Oh girl, how can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Tidak ada mandala. Tadi sudah era 90-an jadi naik di era 2000-an.
tidak tahu apa judulnya? Help me make it. Oh, help me make it. Help me make it gitu. Yang terus karaoke. Yang reggae nih ya? Yang karaoke aja nanti boleh cari. Ini sudah nih naik karaoke reggae. Ini kan belakang. Oke, sikat. Ya? Oh ya. Like the sun in the wind, I'm laying down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Ha ha ha.